Bentonarto. Ya kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua akan mengisi di Vincere News, tepatnya di channel Suara Juventini. Seperti biasa, gua tidak sendirian nih, selalu ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventini, tepatnya di Vincere News. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita kenalan dulu nih. Kan siapa tahu nih ya kan belum ada yang kenal ya kan baru ngeklik nih channel apaan sih kayak gitu kan. Oh, Betul. ada narasumber yang ganteng-ganteng sama berkualitas. Ya, kita kenalan dulu nih, pakai jersey kuning nih. Monggo Mas, dikenalkan dulu siapa namanya. Halo teman-teman Suara Juventini, perkenalkan gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Wih, jauh banget Bang Singapura. Singapura, Singapura. Nah. Baik, kita langsung aja ke narasumber selanjutnya yang selalu mengisi juga nih di Suara Juventini. Silakan Mas yang pakai kacamata, kacamata juga ya, yang jersinya home nih ya kan, musim lalu nih. Hola, halo, halo, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, mantap. Depok dan dari SG ya kan, mantap. Baik, gua di sini akan menginformasikan beberapa update mengenai Juventus. Karena ini Vincenus ya, kita cuma highlight-highlight dan gosip-gosip aja, nggak usah panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang nanti pusing ya kan. Baik, untuk highlight berita yang pertama di mana Giorgio Chiellini is back alias kembali lagi ke Juventus, tapi bukan sebagai pemain, tapi masuk ke jajaran manajemennya Juventus. Nah, seru kan nanti kita bahas. Dan satu lagi beritanya adalah yaitu rekornya Yildiz nih, fenomena Yildiz yang dimana tak henti-hentinya media massa di Italia ini selalu meng-up nih beritanya Yildiz karena kemarin mencetak gol nih saat Juventus melawan PSV di matchday pertama UCL. Nah, kan seru kan? Nah, kita bahas nih berita-berita yang akan gua bahas pada kali ini. Baik, untuk yang pertama adalah di mana Chiellini akhirnya kembali lagi ke Juventus, tapi bukan sebagai pemain nih, tapi masuk ke dalam jajaran manajemennya Juventus. Nah, menurut abang-abang kalian nih, menurut narasumber, kira-kira bagaimana sih peran baru Chiellini sebagai eksekutif klub dan yang mempengaruhi strategi pengembangan tim Juventus ke depannya bagaimana nih? Dan apa yang mendorong Chiellini untuk kembali ke Juventus setelah pensiun? Kita mulai dulu dari Bang Andar Sofyan. Silakan Bang. Ya, ya. Welcome back Giorgio Capitano. Ya, sebenarnya kan ini apa ya apa sesuatu yang tidak mengagetkan alias expected karena kalau kita ngikutin teman-teman ngikutin Kiel ini tuh dia tesis bachelor sama masternya dua-duanya tuh menjadikan Juventus sebagai judul bagian dari judul penelitiannya alias tesisnya. Jadi memang bisa dibilang pergi jauh pun dia ke Los Angeles tetap dia eh, nggak jauh-jauh dari Juventus gitu urusan perbisnisannya apa em, kebetulan kan memang dia dokter in bisnisnya kan ambilnya tentang Juventus juga gitu. Jadi memang Hmm. memang sudah seperti orang ini aja sih, seperti anak magang sebenarnya setelah pensiun masih ngambil-ngambil data buat lo bikin tesis, terus akhirnya lo Hmm. balik ke situ gitu. Dan sesuatu yang sebenarnya ya apa ya, pucuk dicinta jodoh pun tiba sebenarnya Woi, dalam mantap. gitu nggak sih intinya. Pucuk Sembarangan. pucuk dicinta, ulam pun Tuhan pun tiba. tiba, kok Iya. iya salah gue. Ya kira-kira gitulah karena kan sebenarnya kan kalau mau dibilang jabatannya ini ngarang, jabatannya ngarang gitu. Maksudnya jabatannya tuh bener-bener nggak ada selama ini di Juventus. Jadi memang dibuat nih jabatan Head of Football Institutional Relations nih memang dibuat buat menyambut kedatangannya Chiellini kembali ke Juventus. Dan kalau kita lihat kan memang tugas utamanya ada kata-kata institutional relations yang setelah atau sejak era Andrea Agnelli dan belakangan tuh international institution relation kita kan berantakan ya. Hubungan kita sama UEFA berantakan, hubungan kita sama em, FIGC berantakan, kemudian juga kita cabut dari ECA yang kabarnya kita juga akan minta balik lagi untuk jadi anggota dan lain-lain. Menurut gue emang ini momen yang Juventus tuh butuh orang yang udah direspek lah di dunia sepak bola untuk mewakili Juventus tuh di lembaga-lembaga ini gitu. Makanya kan kita nggak aneh ketika kemarin kalau teman-teman lihat ya
pertandingan Champions League itu pasti siangnya ada namanya UEFA Lunch gitu. Jadi makan Hmm. siang bareng perwakilan antara UEFA, kemudian perwakilan Juventus dan perwakilan lawannya. Atau kemarin PSV. Nah itu kalau dulu-dulu kan kita pernah lihat yang mewakili Juventus tuh Arriva Bene, Paratici dan Hmm. lain-lain. Kalau kali ini tuh bukan Giuntoli gitu. Yang mewakili Juventus adalah Chiellini didampingin sama Calvo gitu. Jadi Hmm. emang benar-benar Juventus naruh nih Chiellini ini benar-benar wajahnya klub untuk menghadapi institusi yang berhubungan sama sepak bola, baik di Eropa maupun di dunia, dalam artian FIFA ataupun mungkin nanti kalau Juventus ada katakanlah rencana ke Asia kemana-kemana, tetap misalnya Hmm. berhubungan sama PSSI gitu, sama Erick Oh Thohir gitu. mau Juventus ke Indonesia mau tour misalnya ya, Oh, Chiellini lah dia bisa jadi kayak gitu ya yang modelnya ya. sebagai inilah sebagai wajahnya Juventus gitu, head of football relationship-nya gitu. Oh Jadi gitu. ya ini menyenangkan sih, sesuatu yang di Juventus sebelumnya belum pernah ada gitu. Hmm. Kalau kita bandingin sama Pavel Nedved agak beda ya posisinya. Pavel Nedved kan Hmm. vice president ya, tapi tidak se menurut menurut gue Pavel Nedved tuh tidak se daily activitiesnya nanti akan Chiellini di Juventus gitu. Dia Hmm. benar-benar karyawan yang atau bagian dari eksekutif yang tiap hari itu full on di headquarter bekerja, yang posisinya dan job desk-nya tuh menurut gue jauh lebih jelas dibanding waktu Pavel Nedved misalnya. Itu. Baik kalau gitu. Untuk Bang Suryo gimana nih? Punya pendapat tersendiri kah? Bagaimana peran baru CL ini sebagai eksekutif klub yang akan mempengaruhi strategi dan pengembangan Juventus di musim ke depan-depannya? Nah, kira-kira apa sih yang mendorong CL ini kembali lagi ke Juventus? Kan dia terakhir tuh di MLS ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kira-kira apa sih yang bisa triggernya tuh? Gue balik lagi deh ke Juventus. Ya, karena gini, sekali lo mencintainya tuh akan sulit untuk melupakannya. Gitulah Wih, kira-kira. mantap. Bener kan, beberapa pemain Ya. juga ada pemain-pemain baru merefer kalau misalnya katakanlah ada yang mau isu ke Juve, terus dia merefer ke teman senegaranya yang dulu pernah bermain di Juve, kemudian gimana sih tentang Juve segala macam, ya kurang lebihnya gitulah. Dan dari sini kan kalau kalau Pavel Nedved itu kan vice president gitu ya. Kalau ini kan skupnya lebih kecil tapi lebih jelas untuk memperbaiki hubungan dengan FIGC dan ECA ya, itu di situ. Dan kita harapkan dengan intelijensi yang dimiliki Kiel ini ya udah jelas ya. Dia itu bisa memperbaiki hubungan yang semula memang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Ya, untuk recovery seperti ini kan membutuhkan orang dengan intelijensi dan analisa yang tepat dan figur seperti itu ya kan. Hmm. Kalau sebelum-sebelumnya Calvo, kemudian sekarang ada Kiel ini ya memang orang yang sudah berkecimpung di sepak bola dan menjadi pemain dan dipandang sebagai seorang figur yang dihormati gitu karena pernah Hmm. menjadi kapten juga gitu, Bro Rocky. Gitu. Baik kalau gitu. Berarti cukup dipandang ya kan. Maksudnya istilahnya orang-orang ngeliat Jenny ini segen kayak gitu ya. Kalau orang sini bilang mah ya. Ya udah tahu lah ya kan karena dia kan juga main bola juga gitu. Nah, pertanyaan satu lagi, gimana sih reaksi kalian nih melihat Jelly ini balik lagi? Seneng kah? Biasa aja? Atau ya udah nanti juga bintang-bintang yang pernah membela Juventus akan balik lagi nih ke Juventus tapi masuk jajaran staff. Nah, kalau dari Bang Suryo bagaimana nih? Apa biasa aja reaksi apa pendapatnya? Apakah seneng banget? Apa ya udah biasa aja sih kayak gitu kan? Oh ya Gimana? seneng lah, seneng banget lah kan sesuai sama judul kita kali ini Vincenzo kabar kemenangan gitu, ya kemenangan Wih. atas recovery ya kan, kemenangan atas recovery yang dulu terjalin kurang bagus atau katakanlah tidak bagus, kemudian kita memutuskan cabut dari Echa segala macam seperti itu, sekarang datang figur Kiel ini yang diharapkan bisa memperbaiki hubungan itu dengan tadi yang seperti Mas Ander bilang ada lunch segala macam. Ya, gua rasa sih bisa sih nge-recovery dan semoga sih recovery-nya bisa dengan cepat gitu menjalin hubungan baik dan untuk kegiatan operasional di luar-luar apa namanya Itali ya Kiel ini juga udah lama lah bisa menjadi panutan para Juventini yang kita tahu gitu ya Bro Rocky. Oke. Bang Andar sedikit sedikit saja. Senang nggak? Hmm. Nah, Cel ini balik lagi. Iya, I'm happy sih. Wih, Ya happy ya. apa, right man and right place lah buat buat posisi Wih. ini dan buat tugas ini. Nah, kalau kawan-kawan semua bagaimana pendapatnya? Seneng nggak Cel ini balik ke Juventus sebagai masuk ke slotnya manajemen? Nah, ditulis di kolom komentar. Nanti kita lihat. Kalau yang bagus dapat mobil dari Suryo, ya kan? Oh, amin ya.
Baik, kita lanjut aja materi pergosipan kita kali ini, di mana Yildiz nih menjadi fenomena, ya kan? Media massa Italia tak henti-hentinya memuji atas kegemilangan dia saat mencetak gol saat melawan PSV kemarin. Dan ini menjadikan dia sebagai the youngest UCL goal scorer di Juventus. Yang tadinya dipegang oleh Alessandro Del Piero dengan 20 tahun, 4 bulan, 10 hari, ya kan? Lengkap banget nih, gue kayak sensus nih. Tapi dengan kemarin Yildiz mencetak gol, dia tuh baru umur 19 tahun, 4 bulan, 13 hari. Nah, ya kan? Ini sungguh fenomena. Kira-kira apakah Yildiz ini sudah resmi atau layak menjadi bintang barunya Juventus? Dan harapan apa yang kalian harapkan dari fans ini untuk Yildiz pada pertandingan selanjutnya? Nah, dari Pang Andar Sofyan nih, gimana nih menurut pendapatnya mengenai Yildiz yang kemarin cukup fenomenal nih, tendangannya juga mirip Del Piero cetak gol itu kalau kata orang-orang di Twitter tuh Del Piero zone nih, ya kan? Nah, dengan tendangan melengkungnya ke gawang. Nah, silakan Bang Andar. Iya, em, iya, apa ya? em, apa ya? Waktu lihat golnya tuh speechless juga ya kak. Nggak Wih. nyangka golnya tuh semirip itu gitu. Pas 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 lihat-lihat lagi terus. Dan itu benar-benar gol pembuka ini kan, pembuka kemenangan Juventus lah bisa dibilang benar-benar jadi jadi spirit besar buat kemenangan Juventus di malam itu gitu. Jadi sosok sosok yang memang iya cocok banget sebenarnya kalau kita bisa bilang Juventus nih butuh pemain yang jadi pembeda, kemudian kemudian juga dengan nomor 10 yang dia pakai kan kita teman-teman juga banyak yang ragu gitu. Ini udah cocok belum sih anak umur 19 tahun gitu dikasih nomor punggung 10, beratan beban apa enggak dan lain-lain. Karena kita tahu banyak pemain yang jadi the next terus ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu kan. Hmm. Tapi gue sih ngelihat um, Hill di sini sedikit berbeda ya dalam artian he know how to handle himself gitu. Dia tahu gimana cara handle dirinya sendiri. Dia memang memang dia nggak akan belum sekonsisten yang kita harapkan gitu. Tapi kan kita Hmm. lihat umurnya juga masih segitu. Tapi ya kalau calon bintang sih ya pasti ya. Apalagi Juventus sudah memberikan kepercayaan nomor 10, 10 terus kontrak sangat panjang sampai 2029. Gua rasa Hmm. ya memang kita harus harus lihat dan bersabar aja. Ya utamanya sih gue berharap dia sehat-sehat dan anti cedera aja ya karena emang Hmm. itu musuhnya nih cara apa pemain bintang ini. Tapi kalau ngomongin gol sebenarnya iya serba apa ya kalau lu mau cocok logi tuh banyak cocok loginya gitu. Apa Hmm. golnya mirip Del Piero terus mecahin rekor umurnya Del Piero, Terus nomor punggungnya pakai Del Piero. selebrasi ya. Kalau selebrasi dia emang udah pinter banget sih. Dia udah di mana-mana dia sosial medianya tuh dia udah menunjukkan kayak gue ngefans banget loh sama Del Piero dan lain-lain nih. Itu gimmick yang dia pakai dan gue harap ya dia bener-bener bisa lah apa jangan jangan cuma gimmick aja tapi bener-bener dia bisa jadi apa yang Del Piero lakukan buat Juventus dia bisa lakukan buat Juventus gitu. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Suryo bagaimana nih? Apa Yildiz sudah resmi layak jadi bintang baru di Juventus dan harapannya apa nih yang harus dilakukan oleh Yildiz di pertandingan selanjutnya? Silakan Bang Suryo. Iya, gini, ini bring back the memories with happiness namanya. Itu Wih. mengembalikan memori-memori kita terhadap Del Piero dengan kebahagiaan di gol pertama PSV Eindhoven di laga UCL ya kan Hmm. pertama gitu. Hmm. Emang mirip sih ya, cuman kalau Del Piero itu langsung masuk dia kena tiang gitu ya. Oh iya, betul betul betul. Gitu Pin- dan Ingetan juga ya Bang Suryo ya, hebat mantap. sebenarnya ini pernah dilakuin Fagioli, Oh, cuman ini memecahkan rekor di umur gitu. oh ya betul betul. Terus ditambah itu benar kata Mas Andra tadi gimmicknya sesuai sama panutannya Del Piero juga gitu. Hmm. Nah, harapan ke depannya dengan diberikan nomor 10 nih dia udah step awal nih ya kan Hmm. untuk bring apa ya the trust gitu ya kan. Bawa kepercayaan yang dikasih nomor 10 itu di umur 19 ini masih sangat muda, kontraknya masih panjang sampai 2029. Itu bagus banget ya, step awal yang bagus banget dan semoga harapannya dia menjadi bintang atau kalau bisa melebihi Del Piero gitu Bro Rocky.
Oke, siap kalau gitu. Nah, pertanyaan yang satu lagi nih, yang mungkin bisa menggelitik pada narasumber. Apa sih perbedaan mendasar antara Allegri dan Mota dalam memoles karirnya Yildiz? Nah, menurut Bang Suryo seperti apa? Silakan Bang Suryo. Perbedaan Allegri dan Mota adalah Allegri itu punya skema counter attack ya, di mana Yildiz itu dalam tanda kutip dipaksa menjadi left midfielder atau maju mundur. Hmm. Itu kayaknya sih nggak cocok sama stylenya dia, karena kalau Hmm. ngelihat dari ini ya powernya dia atau ke strengthnya dia atau kekuatannya dia ada di keeping the ball, kemudian through ball dan passing gitu. Dia Hmm. suka suka itu gitu. Dia lebih suka di second striker yang which is Del Piero juga pernah, dan kemudian left winger bisa juga gitu. Kalau memang misalnya skemanya Mota itu cocok kan, umpan-umpan pendek, kemudian through ball yang kayak kemarin kita lihat, yang hampir-hampir saja juga waktu pertandingan melawan Empoli ya. Kemudian ini di Eno PSV oke banget, gacor banget lah istilahnya. Itu ya memang beda. Kalau Mota memang ngalir banget bolanya. Kalau Allegri memang harus menunggu dulu gitu. Yang kalau orang kebanyakan bilang ngantuk. Tapi setiap pelatih punya dengan skemanya masing-masing. Nah, di sini Yildiz lebih hidup dengan Mota gitu, Bro Rocky. Oke, baik. Berarti lebih cocok lah ya dengan Mota kayak gitu. Kalau Bang Andar gimana? Apakah punya pendapat tersendiri kah? Apa sih yang menjadi mendasar perbedaan antara Allegri dengan Mota saat Yildiz ini berkarir di Juventus? Ya, cuma satu sih jawabannya, waktu dan kesempatan gitu. Kalau kita ingat di eranya Allegri, Yildiz itu cuma main, dia bisa dibilang main 37 atau 27 pertandingan gue lupa. Tapi jadi starter tuh cuma 9 kali pertandingan dan total menit bermainnya tuh cuma 900-an gitu dalam semusim. Sedangkan bersama Thiago Motta dia 4 pertandingan, 4 kali starter dan menit bermainnya udah sepertiga musim lalu, udah sepertiga musim dia selama musim lalu gitu. Udah 300 hampir 336 menit. Artinya kan memang ya kesempatan dia untuk membuktikan siapa dirinya dan juga apa namanya untuk dia bersatu dengan timnya, teman-temannya dan lain-lain ya jauh lebih besar di eranya Thiago Motta sih. Jadi gue agak nggak bisa bandingin ya, maksudnya Yildiz di era Motta sama Yildiz di era Allegri karena ya memang dia Allegri hampir nggak ada gue nggak bisa bilang ada kesempatan buat Yildiz menunjukkan pesonanya gitu sih selain dari em, potong-potongan atau gimmick-gimmick yang lo bisa taruh di YouTube dan lain-lain berapa menit bermain gitu. Tapi impact-nya terhadap satu pertandingan full tuh menurut gue nggak ada di zamannya Allegri gitu. Jadi ya nggak bisa sangat nggak apple to apple untuk bisa dibandingkan antara era Allegri dan era Thiago Motta buat Yildiz. Oke, baik kalau gitu. Nah, kawan-kawan gimana nih? Tulis di kolom komentar kesan dan pesan ya kan kayak orang nulis surat aja. Gimana menurut kalian tentang Yildiz? Apakah sudah menjadi pemain bintang kah? Apakah masih belum? Masih muda? Nah, ditulis di kolom komentar ya kan. Nah, kita tunggu aja. Baik, kawan-kawan, gak usah lama-lama. Cukup segitu aja berita-beritanya. Kita lanjut lagi di lain waktu. Dan terima kasih juga buat Bang Suryo Baskoro dan Mas Andar Sofyan yang telah menemani di Vincere News. Semoga kita berjumpa lagi. Dan kawan-kawan, bagi yang ingin join membership, Anda bisa berkesempatan nih join di seperti Mas Suryo dan Bang Andar ini. Bisa menjadi narasumber nih, serta bergabung nih di grup WA ya kan. Karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan berita-berita terupdate langsung dari Turin tanpa perantara ya kan. Langsung aja Ah, tuh. mantap, mantap, Ada di mantap. deskripsi channel kami. Monggo silakan klik di join membership kami. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Suara Juventini karena di situ ada channel yang bisa beropini atau berpendapat mengenai ngobrol-ngobrol tentang Juventus. Di-share juga ke kawan-kawan. Ini ada loh channel yang bisa ngomong-ngomong nih, ya namanya Suara Juventini. Dan jangan lupa di like dan di tulis juga saran dan kritiknya di kolom komentar. Akhir kata dari gua terima kasih Bang Anda, terima kasih Bang Sama-sama. Suryo. Kita berjumpa Sama-sama. di lain kesempatan. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve!